bahwa dalam jalannya persidangan, penasehat hukum terdakwa telah bertingkah laku secara tidak beretika, tidak patut, tidak menghormati pengadilan, baik ditujukan kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu sedikit seru, masih sekaitan dengan si Sugitnur dan Bambang Tri. Kenapa si Sugitnur dituntut 10 tahun penjara? Dan ternyata salah satu alasannya adalah karena kelakuan para pengacaranya yang tidak beretika, yang tidak menghormati jaksa penuntut umum dan tidak menghormati yang namanya majelis hakim dan proses persidangan. Itu yang memperkuat tuntutan atau dakwaan 10 tahun penjara. Karena kita melihat dalam proses persidangan kemarin, jaksa penuntut pengacara si Sugitnur ini dan Bambang Tri itu memang keadaan di luar dari lazimnya orang beracara di persidangan. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Bahwa dalam jalannya persidangan, penasehat hukum terdakwa telah bertingkah laku secara tidak beretika, tidak patut, tidak menghormati pengadilan, baik ditujukan kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, di mana seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat yang menerangkan advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan A. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patuh terhadap lawan atau rekan seprofesinya. C. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Tetapi apa yang terjadi di akhir persidangan perkara ini seperti dalam peribahasa menepuk air di tulang terpercik muka sendiri, yang artinya perbuatan yang jahat mengenai diri sendiri, di mana Bambang Trimulyono yang dari awal di persidangan dibela oleh penasihat hukum dengan memakai segala jurus dan tingkah laku tidak pantas terhadap pengadilan, baik kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, justru membuat malu penasihat hukum terdakwa dengan memecat dan mengusir penasihat hukumnya sendiri di dalam persidangan, kemudian diikuti pengunduran diri oleh seluruh penasihat hukum yang lain. Hal tersebut karena Bambang Trimulyono merasa penasihat hukum tidak mampu bekerja, membela kliennya dengan menghadirkan bukti-bukti yang membenarkan tuduhan Bambang Tri di depan persidangan. Lebih parahnya lagi, penasihat hukum terdakwa di depan persidangan meminta majelis hakim untuk memeriksa kejiwaan dari Bambang Trimulyono. Hal tersebut berarti penasihat hukum terdakwa menganggap Bambang Trimulyono adalah orang gila yang tidak bisa dipercaya omongannya. Lalu apa arti pembelaan penasihat hukum terdakwa selama ini, baik di persidangan maupun di media sosial, yang selalu yakin apa yang disampaikan Bambang Trimulyono bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu, secara tidak disadari oleh para penasihat hukum terdakwa telah menjatuhkan martabat dan kehormatan advokat serta dapat merugikan kliennya. Dengan tidak dapat dibantahnya bukti-bukti yang dihadirkan penuntut umum sebagaimana telah kami uraikan secara komprehensif dalam surat tuntutan oleh penasihat hukum, serta tidak adanya bukti-bukti tentang tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dapat ditunjukkan oleh penasihat hukum di depan persidangan, ditambah sikap tingkah laku para penasihat hukum yang tidak beretika, tidak patut, tidak menghormati pengadilan, baik kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, maka tuntutan pidana penjara 10 tahun kami anggap telah pantas diberikan kepada terdakwa. Bahwa kemudian dalam pembelaannya penasihat hukum maupun terdakwa menyatakan merasa telah dizalimi, difitnah atau dikriminalisasi oleh penguasa melalui polisi, jaksa dan hakim. Hal tersebut seperti pepatah buruk muka cermin dibelah, yang artinya seseorang yang menyalahkan keadaan yang buruk kepada orang lain padahal kesalahannya sendirilah yang menyebabkan keadaannya. Bahwa terkait penasihat hukum terdakwa yang menganggap jaksa penuntut umum
dungu karena menuntut ijazah palsu sebagai kebohongan. Padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar pun ijazah asli milik Jokowi. Mengenai hal ini perlu kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa terkait menghadirkan ijazah asli milik Jokowi, pastilah akan menjadi pembahasan dalam pembelaan terdakwa yang tentunya akan sering diulang-ulang secara berlebihan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya. Bahwa penasihat hukum terdakwa sesuai kapasitasnya seharusnya bekerja dan mencarikan alat bukti, baik berupa saksi atau surat yang dapat membuktikan tuduhan ijazah Presiden Joko Widodo palsu, bukan hanya meminta dihadirkan ijazah Presiden Joko Widodo ke persidangan. Bukankah terdakwa dan Bambang Trilah yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu? Kenapa lantas pihak lain yang dimintakan membuktikan? Hal ini menunjukkan penasehat hukum terdakwa sudah mengalami kesulitan dalam mencari dalil lain yang bisa dijadikan alasan untuk pembelaan terdakwa. Bahwa menurut kami, menyebarkan berita ijazah Jokowi palsu adalah suatu kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya bagaimana replik atau jawaban jaksa penuntut umum terhadap pledoi yang dibacakan oleh para pengacara si Sugi Nur yang telah disusun dan sudah dibacakan di persidangan. Nah, ternyata sahabat-sahabat, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa salah satu pemberat bagi si Sugi Nur dan Bambang Tri selain dari ketidaksadaran dia, dan juga ternyata di video kali ini adalah bahwa pengacara si Sugi Nur itu tidak pernah sama sekali menghargai yang namanya proses persidangan atau menghargai yang namanya majelis hakim di dalam memberikan jawaban-jawaban pembelaan di persidangan. Itu yang pertama, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua adalah yang aneh, sahabat-sahabat, karena kalau kita lihat di media sosial yang sering diutarakan atau sering disampaikan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan adalah soal Pak Jokowi yang harus diminta datang untuk memperlihatkan ijazahnya. Nah, itu serangan yang menohoknya bagi mereka. Tetapi untuk kali ini, berdasarkan replik yang disampaikan, jaksa penuntut umum malah kembali bertanya, kenapa hanya berkutat pada situ? Padahal seharusnya Anda membantu si Bambang Tri untuk mendatangkan bukti-bukti itu. Misalnya ada surat, silahkan Anda sebagai pengacara berusaha keras untuk menghadirkan bukti-bukti itu. Minimal apa yang dituliskan di dalam buku Jokowi Undercover itu dibuktikan di persidangan. Bahwa inilah bukti-bukti, apakah itu rekaman, apakah itu saksi, apakah itu narsum yang diwawancarai pada saat menyusun buku Jokowi Undercover. Ternyata itu tidak bisa dihadirkan oleh para pengacara ini, dan malah pusing untuk bagaimana menghadirkan Pak Jokowi untuk hadir di persidangan. Dan inilah yang membuat jaksa penuntut umum bahwa dia kewalahan untuk menghadirkan bukti-bukti di persidangan tersebut. Nah, itu sahabat-sahabat. Dan yang paling terakhir sahabat-sahabat, bahwa ternyata apa yang dia lakukan betul-betul, karena ini berulang-ulang dia sampaikan JPU bahwa dia tidak beretika, tidak menghormati dalam melakukan pembelaan di persidangan. Dan juga si JPU menyampaikan bahwa pernah terjadi pecah kongsi di antara mereka karena si Bambang Tri merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa membela dirinya, sehingga dia harus pecah kongsi. Dan malah si pengacara ini menganggap si Bambang Tri adalah tanda kutip bahwa dia gila dan tidak layak untuk dibela, kan begitu sahabat-sahabat. Dan ini di luar daripada etika yang namanya beracara atau seorang pengacara. Nah, ternyata itu sahabat-sahabat salah satu alasan kenapa tuntutan 10 tahun penjara. Saya kira ini yang menjadi runutan-runutan kenapa diberikan tuntutan yang maksimal. Ini pembelajaran untuk kita semua sahabat-sahabat. Kalau salah, ya akui salah. Dan diingatkan kepada para pengacara, janganlah terlalu over di dalam
melakukan persidangan, karena itu semua menjadi pembuktian alasan kenapa dituntut, didakwa maksimal 10 tahun penjara. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.